Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Hendrik Setiawan akan membahas tentang materi teks ceramah dengan tema perbedaan dan persamaan antara ceramah, khutbah, pidato, dan sambutan. Mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Perbedaan antara ceramah, khutbah, pidato, dan sambutan. 1. Pengertian ceramah. Ceramah adalah bentuk komunikasi dua arah yang mengungkapkan penyampaian nasihat dan petunjuk, baik mengenai tema keagamaan atau pengetahuan dan informasi tertentu kepada para pendengar yang berasal dari kalangan tertentu. Ceramah bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan penyampaian melalui acara di media televisi, radio, YouTube, dan media lainnya. Orang yang berceramah disebut penceramah, dan penceramah harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas atau ahli di bidangnya. Contohnya, ceramah dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi. 2. Pengertian khutbah. Khutbah adalah bentuk komunikasi satu arah yang mengungkapkan penyampaian pengetahuan keagamaan, praktik peribadahan, serta ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan dari seorang pembicara ahli kepada pendengar yang berasal dari kalangan agama tertentu. Contohnya, khutbah pada sholat Jumat bagi agama Islam. 3. Pengertian pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi satu arah yang mengungkapkan pikiran, ide, atau gagasan pembicara tentang suatu topik yang bersifat umum yang disampaikan kepada para pendengar yang berasal dari kalangan umum untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan motivasi. Contohnya, pidato dalam upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. 4. Pengertian sambutan. Sambutan adalah jenis pidato yang singkat dengan bentuk komunikasi satu arah yang memuat suatu rangkaian kalimat yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan dalam menyambut dan untuk memberikan informasi, ucapan terima kasih, dan permohonan maaf dalam suatu atau kegiatan. Sambutan biasanya disampaikan oleh tokoh penting, misalnya ketua panitia dalam suatu acara atau kegiatan tertentu. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan ceramah, pidato, sambutan, dan khutbah, perhatikan tabel berikut ini. 1. Bentuk komunikasi ceramah, yaitu terjadi komunikasi dua arah, artinya pendengar dapat bertanya kepada penceramah. Bentuk komunikasi pidato dan sambutan, terjadi komunikasi satu arah. Bentuk komunikasi khutbah, terjadi komunikasi satu arah, karena pendengar tidak dapat bertanya kepada pembicara. 2. Topik pembicaraan ceramah bersifat tentang keagamaan dan umum.
Topik pembicaraan pidato dan sambutan bersifat tentang hal umum. Topik pembicaraan khutbah tentang bersifat keagamaan. 3. Adanya interaksi ceramah. Ya, adanya interaksi ceramah. Pidato dan sambutan tidak ada interaksi, serta khutbah juga tidak ada interaksi karena hanya pembicara saja yang dapat berbicara. 4. Pendengar. Pendengar ceramah dari kalangan umum. Pendengar pidato dan sambutan dari kalangan umum. Pendengar khutbah dari kalangan agama tertentu. 5. Tempat. Tempat ceramah bebas, bisa di mana saja. Tempat pidato dan sambutan di forum resmi. Tempat khutbah di tempat ibadah. 6. Waktu. Waktu ceramah bebas, bisa kapan saja. Waktu pidato dan sambutan bebas. Waktu khutbah rutin. Contohnya, khutbah pada sholat hari raya Idul Fitri, khutbah pada sholat hari raya Idul Adha, dan khutbah pada sholat Jumat bagi agama Islam. Persamaan antara ceramah, khutbah, pidato, dan sambutan. Ceramah, khutbah, pidato, dan sambutan merupakan pembicaraan di depan umum dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan yang disampaikan kepada pendengar atau disebut dengan public speaking. Sekian materi ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman kalian. Serta saya doakan semoga kalian yang masih sekolah dapat berprestasi, sukses, sehingga dapat membahagiakan kedua orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.